Good morning, Louis. Silakan dibuka buku IPA halaman 57 ya, Asmara. Good morning, Sean. Good morning, Squall. Good morning, Lois. Good morning, Asmara Manurung. Good morning, Valerie. Good morning, Alice. Good morning, Ebertus. Good morning, Jordan Joshua. Kita mulai ya, karena sudah pukul 8:01. Nah ya, kita lanjutkan pembahasannya yaitu peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan. Miss mulai saja ya. Hari ini Selasa 2 Maret 2021. Topiknya adalah peka terhadap rangsangan. Oke, sebelum Miss menjelaskan rinciannya, Miss mau Grace Venesia baca keterangan mengenai peka terhadap rangsang. Silakan dibaca Grace Venesia. Halo Grace, selamat pagi. Silakan dibaca Grace. 6. Terhadap rangsangan. Rangsangan adalah sesuatu yang dapat memengaruhi kerja bagian-bagian tubuh. Jika kalian melihat cahaya yang menyilaukan, kalian akan menutup mata. Kulit kalian akan menjadi terkena panas. Menyembunyikan tubuh sentuh secara langsung. Tumbuhan putri malu akan mengat. Oke, sudah dibaca? Oke, terima kasih ya Grace. Sekarang Miss mau pilih kembali Oke, Miss mau pilih yang baca Kensin. Kensin. Kita ulangi ya. Kita ulangi, dibaca oleh siswa Kensin. Kensin. Tidak ada ya? Kensin Frederick. Kensin Frederick. Halo?
Halo Kensin. Nah, Kensin Frederick. Silakan baca Kensin, baca ulang. Yuk. Peka terhadap rangsangan. Rangsangan adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja bagian-bagian tubuh. Jika kalian melihat cahaya yang menyilaukan, kalian akan menutup mata. Kulit kalian akan memerah jika terkena panas. Siput menyembunyikan tubuhnya jika kita sentuh atau terkena cahaya matahari secara langsung. Tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya jika disentuh. Iya. Sangat gampang ya. Peka terhadap rangsangan topiknya. Terima kasih Kensin. Diulang baca ya. Satu lagi siswanya disuruh baca Sean Kai. Sean Kai. Sean Kai. Halo Sean, selamat pagi. Yuk, peka terhadap rangsang. Bisa Sean? Halo Sean. Oh, suara Sean nggak muncul ya? Halo Sean. Sean nggak muncul suaranya. Sean? Baiklah. Miss cancel dulu ya Sean. Albert Christian. Albert Christian. Baca ulang. Peka terhadap rangsangan. Rangsangan adalah sesuatu yang dapat mengaruhi kerja bagi bagian tubuh. Jika kalian melihat cahaya yang menyilaukan, kalian akan menutup mata. Kulit kalian akan memerah jika terkena panas. Siput akan menyembunyikan tubuhnya jika sentuh atau terkena cahaya matahari secara langsung. Oke, finish ya. Jadi hari ini kita masih melanjutkan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu peka terhadap rangsangan. Ya, kita mau bahas dua. Oh, sudah selesai ya yang untuk ciri-cirinya. Miss ulangin ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas. Benar ya. Yang kedua, memerlukan makanan dan air. Yang ketiga, ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, berkembang biak. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Inilah ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya, coba semua siswa cubit kulitnya masing-masing. Nah, coba cubit dulu tangannya. Nah, terserah mau pelan, mau kuat, atau pukul pelan atau pukul kuat. Kira-kira yang kamu rasakan bagaimana, Lois, Sean? Yang kamu cubit bagaimana kulitnya? Sakit kan? Nah, kalau sakit Tristan, kita cubit lengan kita atau kita pukul lengan kita, itu berarti kita peka terhadap rangsangan. Nama lainnya iritabilitas Felicia. Nah ya, atau coba semua siswa lihat lampu. Nah, kira-kira matanya itu bisa mandang lama nggak lihat sinar lampu itu, cahaya lampu? Sensitif nggak mata kita? Sensitif, berarti kita itu juga peka terhadap cahaya mata kita ya. Nah, berarti kita termasuk makhluk hidup yang mengalami iritabilitas. Nama lainnya peka terhadap rangsangan. Baik, Miss ulangin ya. Apa itu rangsangan? Karena rangsangan itu sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja bagian-bagian tubuh. Efeknya itu berpengaruh, misalnya Miss bilang tadi, misalnya kulit kamu cubit, tangan kamu coba kamu cubit.
lebih kuat, sakit rasanya kan. Nah, itulah rangsangan. Contoh misalnya pada saat kamu mau sarapan pagi, mau minum susu, tapi susunya masih panas airnya. Nah, berani nggak sentuh itu gelas? Misalnya, berani nggak sentuh gelas yang airnya masih panas? Berani nggak Jessica? Nggak berani kan? Karena itu masih panas. Berarti kamu langsung merangsang gitu, langsung spontan, refleks gitu ya kan? Jangan disentuh. Nah ya, nanti kena kulit bisa apa? Bisa apa coba? Kena kulit bisa panas kulit kita ya, kena air panas ya. Sentuh gelas yang panas tadi, susu panas. Nah itu udah termasuk contoh dari makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan. Jika kalian melihat cahaya yang menyilaukan, kalian akan menutup mata. Benar ya. Kulit kalian akan memerah jika terkena panas. Saya bilang tadi, menyentuh gelas air susu yang panas, menyentuh teh panas, menyentuh kopi panas, atau lagi sedang makan. Makan nasi, masih panas nasinya. Takut kan? Mah, masih panas nasinya. Takut masuk ke mulut. Ya, tunggu dingin dulu kan gitu kan. Sensitif. Ya, seperti itu contohnya. Siput akan menyembunyikan tubuhnya jika kita sentuh. Jadi siput ini kan ada cangkang, ya di badannya itu ada cangkang. Jadi kalau kita sentuh dia langsung sembunyi di dalam cangkangnya. Atau terkena cahaya matahari secara langsung, nggak bisa lihat cahaya matahari, silau gitu ya. Tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya jika disentuh. Sudah tahu kan tumbuhan putri malu? Ya. Jadi ini ada gambar di buku, gambarnya ini serem juga ya, gambar burung hantu. Burung hantu ini juga dia keluarnya malam-malam. Burung hantu mempunyai penglihatan yang sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Jadi kalau siang hari dia nggak keluar, dia peka terhadap cahaya, jadi keluarnya itu malam hari. Akibatnya burung hantu masih dapat melihat dalam keadaan sedikit cahaya. Malah penglihatannya tajam kalau nggak ada cahaya. Ya kan, kalau sekolah nggak mungkin, sekolah harus ada cahaya, kalau nggak bisa belajar. Ya, sekolah itu dia aktifnya di pagi dan siang hari, kalau malam istirahat. Ya kan, Jessica juga, kalau nggak ada cahaya dia nggak bisa zoom, dia nggak bisa belajar. Ya, butuh cahaya yang terang-terang. Kalau hewan ini tidak, kebalikannya. Dia hanya bisa mampu melihat objeknya jika malam hari, baru cas gitu. Karena efek apa? Efek matanya ini, dia fungsinya hanya untuk tempat gelap. Tapi kalau di siang hari nggak mampu dia menutup wajahnya. Seperti ini. Walaupun sedikit cahaya, dia masih bisa lihat. Kalau kita enggak ya, kalau mati lampu nggak bisa lihat kan, Squall, Jessica, Valerie, Kenzo. Bisa nggak mati lampu? Bisa kita lihat, Jason, Jen, Tiero, mati lampu bisa lihat nggak? Nggak bisa, Miss, gelap. Bener ya? Bener nggak? Iya ya. Jericho, Miss lanjut ya, Jericho. Oke, dengarkan. Ini materinya Miss ambil yang agak rinci. Dengarkan. Peka terhadap rangsang, Jason. Nah, yang baca ini Jason Pierre. Baca coba, Jason. Peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsangan. Oke. Makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Contoh, saat ada sorot lampu sangat terang secara spontan, kamu akan segera menutup kelopak mata. Tanaman putri malu Mimosa pudica akan menutup daun-daunnya saat disentuh. Ini dia, ada lampu sorot. Ya, kita nggak bisa melihat lampu yang sangat silau depan mata kita, ya kan, Jericho? Saya ulangin ya, Jericho. Peka terhadap rangsang. Perhatikan ya, Ebertus. Oke, good. Makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterimanya. Contoh, saat ada sorot lampu sangat terang, secara refleks, secara spontan, kamu akan segera menutup kelopak mata.
Jadi kalau misenter lah, nah, ini contoh ya, contoh ini ya. Misenter ya, kelopak mata Ebertus pakai senter atau pakai cahaya lampu. Pasti kamu nggak bisa melihatnya ya, sangat aduh mis silau. Nah, benar ya, kelopak mata ini sangat sensitif terhadap rangsangan cahaya. Akibatnya langsung kita tutup mata kita. Ya kan Ebertus, Fedelin? Benar ya. Selanjutnya tanaman putri malu akan menutup daunnya saat disentuh. Nah ini sebelum disentuh masih mekar daun putri malunya. Tapi kalau udah kita sentuh dia, kita sentuh daunnya, kita goyangkan daunnya, nutup sendiri kan, gerak sendiri tumbuhannya, oke? Langsung ditutupnya. Gerak pada tumbuhan dan peka terhadap rangsangan juga dia. Kenapa? Disentuh langsung ditutup. Bayangin, coba lihat. Coba perbandingkan ya. Yang satu masih terbuka daunnya, yang satu sudah menutup, sudah kuncup. Nah, ini nutup sendiri loh. Kalau kamu sentuh Kenzo. Nah, kalau enggak ya begini aja dia. Ya kan Evelyn Ho? Oke, Miss lanjut ya. Kemampuan menanggapi rangsangan disebut iritabilitas. Ya. Evelyn Hall, apa itu iritabilitas? Miss ulangin, kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan ya. Rangsang dapat berupa apa? Disentuh, nih sentuhan bisa. Rangsangannya berupa cahaya, ini cahaya lampu sorot atau cahaya matahari yang silau. Bisa lagi air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Nah ini dia faktor-faktor rangsangan ya. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera, mata, hidung, telinga, mulut, kulit, itu alat indera. Untuk apa? Untuk menanggapi rangsang. Contohnya hidung. Nah, coba hidung untuk mencium bau. Tadi ada yang pakai parfum nggak? Mau zoom. Nah, ada yang pakai parfum nggak? Nah, kalau pakai parfum pasti kita nyium wangi ya. Nah, wangi-wangi parfum, benar nggak? Lois, Jessica, wangi parfum seperti itu. Jadi hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, sudah pasti. Abu melihat layar Miss, ya layar materi Miss, oke? Dan telinga untuk mendengar, sudah pasti kamu akan mendengar Miss lagi menjelaskan. Oke, Evelyn, Lois, iya. Miss lanjut ya. Hewan tertentu memiliki alat indera khusus, contohnya gurat sisi pada ikan yang berfungsi untuk apa? Untuk mengetahui perubahan tekanan air. Seperti ini. Dia berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air, yaitu gurat sisi. Gurat sisi pada ikan. Kemudian tumbuhan juga mempunyai peka terhadap rangsangan, yaitu di mana datangnya cahaya, di situ dia membengkokkan tangkainya. Nah, dia ini bergerak yang sering kena cahaya, jadi dia agak merah. Di mana ada cahaya, di situ dia bengkok. Nah, ya. Jadi tumbuhan itu dia mengarah datangnya sinar matahari. Makanya ada yang bengkok, ada yang lurus, begitu. Ya, bukan bengkok sendiri. Ini dia bergerak, tumbuh berkembang, ya. Dan mengikuti arah datangnya sinar matahari, makanya dia agak miring, membengkokkan batangnya. Nah, begitu ya. Ya. Sorry. Lihat. Tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsang yang menghasilkan gerak pada tumbuhan. Ya, kita udah belajar mengenai gerak pada tumbuhan. Nah, seismonasti ya. Selanjutnya iritabilitas pada makhluk hidup. Lihat, ini ada seorang grandpa ya, grandpa ini sudah tua, kebetulan matanya ini kena debu, langsung sensitif kan? Iya, peka terhadap rangsangan. Sama seperti kamu juga gitu. Kalau ada debu yang masuk ke mata, pasti kamu langsung spontan ya, dikucek matanya, bener nggak? Nah, begitu contohnya ya. Pernahkah kalian melihat tumbuhan putri malu? Ini Miss, putri malu. Iya. Oke. Jika kamu menyentuhnya, maka daun putri malu tersebut akan menguncup. Nih, seperti ini menguncup. Oke. Menguncupnya daun putri malu ini menunjukkan bahwa tumbuhan tersebut mempunyai
kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsang pada makhluk hidup disebut iritabilitas. Baik, Miss ulangin ya. Miss mau tanya Evelyn Ho. Apa itu iritabilitas? Merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang membedakan dengan tidak makhluk hidup. Secara sederhana, iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghadapi rangsangan dapat berupa sentuhan cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Oke, jadi iritabilitas, boleh dibaca iritabilitas ya. Jadi iritabilitas itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Contoh rangsangannya bisa sentuhan, bisa cahaya matahari, bisa air, bisa zat kimia, suhu, dan gravitasi. Oke, thank you Evelyn Ho. Sekarang Miss mau pilih Jessica. Jessica, apa itu iritabilitas? Iritabilitas adalah kemampuan hidup untuk menanggapi rangsang dapat berupa sentuhan cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Oke, good. Satu lagi Miss mau pilih. Lois Pan. Ingat dengarkan di sini ya. Lois Pan, apa itu iritabilitas? Apa itu iritabilitas? Kemampuan makhluk hidup untuk mengamati rangsangan. Contoh rangsangannya berupa apa? Dapat berupa sentuhan cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Oke, sudah tahu ya apa itu iritabilitas? Kemampuan makhluk hidup menanggapi suatu rangsangan berupa sentuhan, cahaya, air, dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Manusia dan hewan mempunyai alat indera untuk mengenal keadaan, ya. Contohnya tadi yang kami bilang, hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, ya. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan menanggapi rangsang, ya. Namun beda-beda. Jadi kalau manusia contohnya ini, ulangin ya. Iritabilitas pada manusia contohnya saat tangan kamu tertusuk duri. Atau pada saat kamu menginjak kaca yang pecah, ya kan, Valerie, Jordan? Misalnya lagi contohnya pada saat kamu bandel, mama kamu cubit kamu. Nah, contoh yang paling mudah aja ya, iritabilitas pada manusia. Contoh lagi apa ya? Pada saat kamu nggak bisa dibilangin, pada saat kamu nggak bisa diatur, mama kamu pukul betis kamu. Nah, ya seperti itu ya. Jadi kena rangsangan. Atau gini, kamu nggak sengaja lari, terpleset kesandung batu, jatuh. Nah, begitu ya. Oke. Jadi banyak contohnya ya. Banyak Kasia, Kensin, contohnya banyak. Gampang nih pelajarannya. Oke, Jen? Bisa dipahami, Jen? Iya. Saat tangan kamu tertusuk duri, wah, sakit banget ini ya, Carlos. Benar nggak? Nah, tanganmu refleks langsung bergerak menjauhkan diri dari duri karena merasakan tertusuk duri. Nah, ini dia.
Karena tersentuh duri, akhirnya berdarah ini jari. Punya siapa ini jarinya? Ini punya Miss. Nah, kemarin Miss tidak hati-hati, udah tertusuk duri bunga mawar, ya kan? Bunga mawar itu kan batangnya banyak durinya, Jen. Oke, Miss nggak hati-hati, akhirnya apa Jordan? Berdarahlah jari Miss. Nah, ya. Tapi kalau Miss hati-hati mungkin Miss nggak jadi tertusuknya. Nah, ini sudah tersentuh durinya ya, akhirnya berdarah. Kemudian selain contohnya tangan kita tertusuk duri, contoh lagi iritabilitas misalnya mata kita terkena debu. Nah, jadi kalau di jalan raya nggak pakai kacamata, banyak abu, akhirnya apa? Masuk abunya ke dalam mata. Kita spontan ya, langsung kita kucek mata kita. Nah, atau gini Kensin, hidung kamu, gatal tuh hidung kamu kan, kamu merasa ada yang aneh di hidung kamu, langsung spontan refleks kamu sentuh hidung kamu. Nah, sama ya. Oke, peka terhadap rasa atau iritabilitas, contohnya ya. Rangsangan tersebut merupakan rangsangan dari luar tubuh, ya. Tertusuk duri, kena debu, rangsangan dari luar ya, maksudnya faktor luar. Sedangkan rangsangan dari dalam tubuh itu misalnya kamu udah kebelet pipis. Nah, Miss permisi Miss, udah kebelet pipis. Nah, ini rangsangan dari dalam tubuh Ebertus. Jen, Miss permisi, saya mau pup. Nah, boleh, itu rangsangan dari dalam tubuh. Miss sakit perut Miss. Nah, boleh ya. Contoh lagi, nih, Miss saya lapar, saya nggak bawa bekal. Ini juga rangsangan dari dalam tubuh, yaitu merasa lapar, perutnya keroncongan. Belum sarapan Miss Kensin. Nah, ya, berarti ini rangsangan dari dalam tubuh. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Ya, jadi ini faktor luar ya. Ini faktor luar, nah ini faktor dalam tubuh kita sendiri. Kita bisa merasakan rangsangan tubuh sendiri. Nah, bisa dimengerti? Bisa? Ya, jadi contoh lagi iritabilitas pada hewan. Contohnya misalnya, ya, burung elang yang peka penglihatannya, ya, burung elang. Tadi sudah ada ya, burung hantu ya. Nah, burung hantu juga peka terhadap rangsangan cahaya, burung hantu. Dari awal sudah Miss kasih tahu tadi kan gambar burung hantu ini, dia peka terhadap cahaya kalau siang hari, kalau malam hari malah bagus penglihatannya. Ini yang untuk hewan ya. Contoh lagi yang untuk hewan selain burung hantu, seperti kelelawar. Kelelawar juga dia peka terhadap rangsangan. Jadi kalau siang hari dia menutup wajahnya, nggak bisa kena sinar matahari. Nah, kalau malam baru ya terbang dia. Contoh lagi misalnya kupu-kupu mendekati bunga karena harum. Harum ya. Jadi si kupu-kupu ini Kensin, Kasia mendekati bunga. Untuk ngapain Miss? Untuk menghisap madu si bunga. Inilah makanannya kupu-kupu. Oke? Ini makanannya kupu-kupu. Kemudian kucing mencari, nah, dia mencium wangi daging ikan. Nah, ya, mencium wangi daging ikan langsung dimakannya. Nah, ya. Jadi hidungnya si kucing ini berfungsi mencium aroma makanan. Sama seperti Kasia juga. Miss, Mama Kasia wangi sekali Miss masak ayam goreng. Jadi hidung kita berfungsi kan mencium wangi masakan. Sama seperti hewan juga, hidungnya juga berfungsi untuk mencium bau. Ya, kupu-kupu juga berfungsi menghirup wanginya aroma nektar madu. Oke, ini dia. Oke, aroma si bunga tadi. Oke, sudah paham? Nah, sekarang iritabilitas pada tumbuhan. Contohnya gampang ya, daun putri malu jika disentuh ya. Atau tumbuhan bergerak menuju datangnya arah cahaya. Kita lanjut halaman 59. Nah, yang baca di sini siswanya namanya Kasia Celestine.
Kasia Celestin. Silakan baca Kasia Celestin. Kebutuhan makhluk hidup. Halo? Kasia bisa? Ya, baca. Putus-putus Kasia, mungkin koneksinya ya. Ya sudahlah, Miss ganti aja ya. Bertus. Bertus. Baca halaman 59. Yuk, silakan. Kebutuhan makhluk hidup. Bisa, Bertus? Bisa. Kebutuhan makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki kebutuhan. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup membutuhkan udara, air, cahaya matahari, makanan, dan tempat hidup. Udara mengandung macam-macam gas antara lain oksigen dan karbon dioksida. Oksigen digunakan untuk bernapas. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk membuat makanan dalam proses fotosintesis. Matahari, lanjut matahari. Halo? Ya, terputus. Baiklah. Miss ganti Gerald Tarigan. Gerald Tarigan. Baca, lanjut. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk membuat makanan dan proses fotosintesis. makanan juga dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Makanan merupakan sumber energi. Energi tersebut digunakan untuk melakukan segala macam aktivitas. makhluk hidup. Makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal ataupun habitat untuk berkembang biak, mencari makan, dan tempat berlindung. Iya, terima kasih ya Gerald. Oke, Miss maklum kok karena koneksi kita kan kadang yang ada yang lancar ada yang nggak lancar. Oke, Miss lanjut ya. Miss ulangin. Kebutuhan makhluk hidup. Oke, Kensin. Kebutuhan makhluk hidup. Dah Asmara. Ibu kamu tuh udah jelas keterangannya. Sudah jelas, tinggal baca ulang aja ya. Jadi Miss tambahin sedikit. Yang pertama adanya makhluk hidup tuh butuh makan. Kita butuh makan Evelyn Yovela, Asmara, ya kan? Makanan ini biasanya berasal dari hewan atau bahkan dari tumbuhan yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk memperoleh tenaganya dan juga nutrisi. Pada umumnya, bahan makanan yang ada biasanya mengandung beberapa unsur, yaitu ada air, protein, vitamin, karbohidrat, lemak, dan lain sebagainya. Jadi makhluk hidup butuh apa? Butuh makan ya. Kebutuhan makhluk hidup kita butuh yang namanya makan. Ya, mau manusia, hewan, tumbuhan butuh makan. Oke, setiap makhluk hidup pasti membutuhkan yang namanya makan. Tanpa makan, makhluk hidup kesulitan untuk hidup atau melakukan aktivitas. Ya. Selanjutnya, makhluk hidup butuh apa selain makan? Butuh yang namanya air. Ya, air sangat dibutuhkan makhluk hidup. Tanpa adanya air di dunia ini, maka makhluk hidup akan mati. Oke, Miss ulangin. Ya, makhluk hidup sangat membutuhkan air. Tanpa adanya air di dunia ini, makhluk hidup akan mati. Oke, karena kita butuh air. Manusia, hewan, tumbuhan butuh air. Oke. Air merupakan suatu zat pelarut yang sangat penting bagi makhluk hidup. Ya, kemudian untuk proses metabolisme tubuh, khususnya pada manusia, hewan, dan tumbuhan.
Air sangat dibutuhkan pada proses fotosintesis dan respirasi. Bernapas, ya, pada tumbuhan. Oke. Kalau pada tumbuhan fotosintesis dan respirasi, ya, kalau kita untuk metabolisme. Karena kita nggak boleh kekurangan air, ya. Kemudian selain ini, selain air, makhluk hidup butuh yang namanya udara. Nah, ya, udara ini butuh. Kenapa? Sistem pernapasan makhluk hidup menjadi lebih terbantu. Apalagi manusia, kita butuh udara, butuh oksigen. Udara yang kita hirup sangat bermanfaat karena bisa membuat peredaran darah menjadi lancar, ya. Jadi kita butuh udara segar untuk pernapasan, apalagi khususnya paru-paru kita, ya. Butuh udara yang bersih, udara yang sehat, baik untuk pernapasan pada manusia. Oke, Kensin? Selain itu, makhluk hidup butuh apa lagi, Miss? Makhluk hidup butuh yang namanya sinar matahari. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan cahaya atau sinar matahari yang mana digunakan sebagai penerang lingkungan yang ada di bumi, ya. Tanaman menggunakan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis dan membuat makanan sendiri. Ya, jadi kita butuh sinar matahari untuk membantu perkembangan tulang kita, Asmara, vitamin D. Ya, jadi sinar matahari itu wajib kita berjemur sebentar saja, pukul 8, ya, untuk tulang kita sehat, ya, supaya vitamin D kita lengkap untuk tulang, ya, apalagi anak-anak, ya, wajib kena sinar matahari supaya tulangnya kuat. Oke. Kemudian makhluk hidup butuh tempat tinggal, ya. Oke. Makhluk hidup butuh apa? Makhluk hidup butuh yang namanya tempat tinggal atau rumah, ya. Tempat tinggal memiliki peran yang sangat penting bagi setiap makhluk hidup. Dikarenakan tempat tinggal memiliki fungsi sebagai tempat teduh atau peneduh. Jadi kalau hewan, ya, habitat hewan, tempat tinggal hewan di hutan. Nah, ya, jadi harus ada apa ya? Memang tempatnya di situ, ya. Inilah habitatnya di hutan. Kalau manusia butuh apa? Butuh rumah. Nah, inilah rumah manusia. Oke. Kalau hewan tempatnya di hutan habitatnya. Tergantung, ya. Misalnya kalau tumbuhan kaktus di gurun, ya kan, di tanah yang tandus kalau kaktus tumbuhan. Nah, jadi masing-masing itu sudah ada, ya, sudah ada kebutuhannya, di mana tempat tinggalnya, ya, harus sudah ada. Oke, jadi inilah Miss jelaskan tadi kebutuhan makhluk hidup. Perlu apa? Perlu makan, perlu air, perlu yang namanya udara. Oke, perlu sinar matahari dan perlu tempat tinggal. Sudah paham? Di buku